Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Kali ini mau bahas yang ringan-ringan saja. Jakarta, Jabodetabek, Bekasi, Depok, Tangerang dan wilayah penyangganya, dengan segala macam kemacetannya, keriuh rendahannya di jalan. Kadang juga tidak bisa kita menahan yang namanya ya terjadi gesekan di jalan. Entah kita yang salah, entah orang yang salah. Ya kadang-kadang ya salah faham juga terjadi di jalan. Dan ini aku cerita ya sebanyak yang aku ingat, sepanjang yang aku ingat bagaimana kadang ya terjadi juga, dan hampir beberapa ya hampir apa ya hampir terjadi kontrak fisik lah, hampir baku pukul. Aku rangkum aja satu persatu, aku ceritakan sesuatu, dan ya sisi lucunya bagaimana dialek Sumatera arah ke utara, barat ke utara sana juga menentukan kadar negosiasi dalam sebuah percekcokan di jalan. Pertama tahun 2000 sekarang 2025 ya 2022 awal-awal masuk Jakarta, aku dan tim ada kegiatan ke puncak. Lalu setelah dari puncak ya biasalah turun, setelah jalan turun dibuka singgah ke Cimory. Kita beli oleh-oleh semua turun, mobil diparkir. Lalu saya termasuk yang paling terakhir masuk ke mobil, karena waktu itu timku Sidik, Nofri, Gandis ya, tim masih di selatan pada waktu itu udah duluan masuk mobil. Bilang karena yang nyetir mobil Sidik, ya udah Sidik ngidupin mobil, kita masih belanja nih di dalam Cimory. Tahu-tahu Sidik masuk dengan wajah pucat, lalu dia bilang, "Pak, mobil tadi ngebentur bodi mobil lain pintunya." Jadi waktu Sidik buka pintu, mobil di sebelahnya itu sudut pintu kena bodi mobil sebelahnya. Jadi orang minta ganti, Pak. Waduh, yaudah Dik, aja loh, aku mau bayar dulu. Sesampai di parkiran, orangnya udah pada keluar, udah ribut minta ganti. Aku pada itu dong kondisi ya kurang tidur ya, karena kegiatan semalaman, kurang tidur, capek juga, ngantri juga lama, macet di puncak. Lalu Sidik bilang, "Ini Pak orangnya." Tanya, "Mama, yang mana yang kena?" Aku pada itu pakai logat Medan. "Yang mana yang kena, Bang?" "Ini Pak," dia bilang, "jadi sudut pintu itu membentur sedikit saja. Jadi ada bukan gores, hanya seperti titik aja. Kalau dilihat sekilas nggak nampak, tapi kalau diperhatikan ada cekukan sedikit gitu. Ini Bang, jadi ini gimana solusinya?" Begitu. "Ya Bang, gantilah." "Berapa gantinya?" Bilang gitu kan, sambil kudekatkan wajahku ke wajah yang tadi ngegas minta Sidik 400-500 ribu. "Berapa gantinya?" Gitu. "Ya terserah Abang lah," dia bilang gitu kan sama aku. Aku bilang, "Ini kan nggak nampak Bang, Abang mau ganti berapa? Bilang aja sama aku. Ini 100 mau Bang." "Ya udah deh, karena rasa tanggung jawabku 100 nih mau Bang." "Oh nggak bisa Bang," katanya gitu kan. Awalnya dia tuh, "Udahlah Bang, gini aja. Aku capek Bang, badanku meremuk ini. Kalau Abang bertele-tele, aku nggak bisa Bang, capek, aku pengen istirahat ini. Abang bilang aja berapa Bang mau ganti, kalau OR asuransi 300-nya." Bilang gitu kan.
300 ya. Tapi kalau abang minta 300, kulihat dulu ya bodi mana nanti yang mau ku tunjangi dari mobil abang ini, biar cocok abang masuk bengkelnya 300.000. Dari depan ke belakang mau ku goresi semua mobil abang ini, biar dengan sia-sia uangku 300 begitu. secara fisik nggak nampak, cuman dia minta ganti 500.000 awalnya Mas Sidi. Itu 300 ku ganti karena asuransi 300. Cuman ku pilih dulu nanti bodi mana lagi yang mau ku remukkan di sini, ku bilang gitu, mau ku tunjangi atau ku goresi biar jangan rugi 300 ku. Dengan pada waktu itu aku lagi gembel banget deh, baju berantakan segala macam. Ya udahlah, damai lah kita gitu. Orang Medannya abang dia, gak usah abang tahu ke orang mana. Ya abang kalau mau ku kasih uangnya sekarang. Ya udah damai. Kadang tampilan dan juga ya intonasi suara menentukan kadar negosiasi kita. Terakhir nih yang paling epic ya, sebenarnya ya juga ini penyakit kita juga. Aku udah merasakan bahwa sewaktu naik motor, semua yang dilakukan orang pakai mobil itu salah aja di mata kita. Jadi di Jalan Ambasador namanya, di daerah Bekasi, Babelan, aku tuh udah mau belok ke kiri, udah lambat banget, udah hidupin sign ke kiri karena jalannya agak jelek, jadi nggak bisa kencang. Cilakanya sewaktu mau udah kepala masuk ke kiri, tahu-tahu ada motor motong kiri untuk lurus, bawa anak dua, satu di depan, satu di tengah, anaknya kecil-kecil. Refleks kaget, ngerem, lalu klakson panjang banget sambil buka pintu teriak, "Woi!" Tahu-tahu bapaknya berdiri, berhentiin mobil di depan, nyamperin. Waduh, nih cari kerjaan lagi nih dalam hatiku. Ya udah, nggak keluar, pintu masih buka, dia nyamperin sambil nyolot dengan kata-kata yang bikin aku tidak enak sebenarnya. Awalnya masih aku diam. "Jangan mentang-mentang bapak orang kaya ya, seenaknya aja ngelakson orang, seenaknya aja neriak orang." Waduh, kok bawa kaya? Dalam hatiku, jangan mentang-mentang bawa mobil ya pak, bapak suka-suka aja di jalan. Oke, ini orang minta aku keremus di mulutnya. Dah, aku keluar. Rupanya bapaknya lebih pendek, jadi waktu dia ngeliat aku lagi mengadah begitu, aku akhirnya nunduk begini. Mungkin bapaknya 155, aku 178. Aku bilang, "Kalau tadi aku kencang sikit, kena motor kau." Aku bilang gitu kan, pakai. Aku tetap bernegosiasi menggunakan logat Medan. "Kalau tadi aku kencang sikit, kena motor kau. Kalau kau sendiri yang jatuh, berserak benak kau di jalan, bodohlah karena itu ketololan kau. Ini anakmu itu 2 tahun itu, 3 tahun di depan itu. Kalau jatuh, ketololan kau juga anak kau itu." Begitu. Udah sangar kan. Saya bilang, "Jangan kau..." Lupa aku. Waktu itu aku ngomong, "Jangan kau mental orang miskin. Semua yang kau bilang orang pemobil salah semua. Nggak lihat kau itu, sainku udah hidup ke kiri segala macam." Aku ngomel-ngomel. Si bapak kulihat semakin lama semakin kecil, semakin ya kan, jangan tolol pak begitu. Jangan semua yang dilakukan orang punya mobil kau kira orang kaya semena-mena aja. Kalau kena kau tadi berserak, anak-anakku semua mau apa kau? Dia pergi sambil ngomel-ngomel. Tapi yang gak enaknya, waktu dia masih naik motor, istrinya malah nunjuk-nunjuk juga dengan kayak ngomel gitu loh. Ya Allah, ini orang gak mikir ya. Dia yang motong kiri, dia yang jalan salah, dia juga yang nyolot. Ya udah deh. Ya, satu lagi, sewaktu ini nih yang jadi istilah anak-anakku,
Pakai zaman sekarang pakai otak pak, pakai otak pak, tidak pakai otot. Jadi di penyeberangan pelintasan kereta api Bekasi Timur yang kemarin tabrakan beruntun antara taksi, lalu eksesnya jadinya nabrak KRL dengan kereta Jawa. Jadi sewaktu pintu perlintasan tertutup, kami ngantri nih sebelah kanan kan. Jadi sewaktu pintu udah buka, ada Avanza yang tiba-tiba nyelonong dari kiri mau masuk kanan, karena dari seberangnya otomatis orang udah pada nyebrang motor-motor. Nabrak samping kiri bodi mobilku. Istriku refleks buka pintu ngeliat ke luar. Kejadian malam ini, maghrib lagi hetik-hetiknya jalan. Dilihat, bang ditabrak bang, lecet enggak? Lecet sikit aja kayaknya nih. Ya udahlah, gue bilang gitu, karena mobilku bekas tabrakan juga kan, mau dimasukkan ke bengkel, nggak pedulikan, ya udahlah. Lagian macet, nggak mau ribut-ribut di tengah macet, di tengah rel kereta api. Tapi setelah lepas dari kereta api, ini seorang ngelakson panjang, ngedim. Ini apa maunya sih ini orang? Ya udah, aku jalan terus cari tempat yang sepi. Aku minggir, dia minggir di belakang. Dia keluar nyamperin, aku duluan keluar nyamperin dia. Lalu di tengah-tengah antara mobil dia sama mobilku kami jumpa. Lalu dia bilang, Pak, Bapak yang tanggung jawab dong, jangan main pergi aja. Aku lihat spakbornya jatuh, udah jatuh ngel-ngel gitu. Tanggung jawab gimana? Aku bilang gitu. Pertama masih lembut nih omonganku. Tanggung jawab gimana? Ya tadi tuh bapak itu. Sekarang yang datang dari belakang siapa? Aku mulai dengan bahasa itu, bahasa intimidasi. Sekarang datang belakang siapa? Yang muncul dari kiri siapa? Yang mau masuk kanan siapa? Kau kan? Aku bilang gitu. Lalu apa buktinya? Apa maksudmu minta untuk aku? Kau yang nabrak aku yang ganti spakbor mobil kau. Itu maksud kau? Aku bilang gitu kan. Iyalah pak, bapak bukti itikat baik bapak. Gak ada itikat baik di sini. Kau yang tidak punya itikat baik minta ganti dengan kesalahan kau. Bilang gitu. Dia pakai jaket. Kayaknya dalam perjalanan jauh, karena pintu lampu kabinnya hidup, banyak stroller segala macam sampai ke atas kayaknya itu barang-barang dari perjalanan jauh. Sepertinya bukan orang Bekasi juga. Kau yang nabrak aku, kau pula yang minta ganti ke aku. Seharusnya aku yang minta ganti sama kau. Mobilku lecet di sebelah kiri. Cuman oke lah, maka aku diamkan tadi, karena udah bekas tabrakan juga di sebelah kiri itu. Rencana mau aku masukkan bengkel. Jadi mau apa sekarang? Aku bilang gitu sambil mendekatkan badan. Dia mundur kan, karena gesturku udah gestur siap tempur. Jadi mau apa sekarang? Gitu. Dia bilang, Pak, zaman sekarang nggak ada orang main otot pak, main otak semua. Dari tadi aku bilang kan main otak sama kau, cuman gestur kau nggak terima. Lalu kau bilang pula aku main otot. Kalau kau mau main otot, ayo di sini main otot, aku bilang gitu. Tapi jangan harap aku ganti punya kau ya, kayak nabrak aku dari belakang, dari samping, karena kau mau ngambil jalan ke kanan, aku pula ganti spakbormu yang rompal itu. Oh ya, kau minta main otot sama aku bilang gitu. Mataku kan ngeliat mobil dia tuh, karena mobilnya di belakang. Aku ngadep mobil dia mau ngadep mobil aku. Istrinya sebetulnya nelfon, karena ada pendaran cahaya telepon. Lalu suaminya ngeliat gitu, dia ngeliat ke belakang, istrinya manggil gitu. Sepertinya dia kembali ke mobil, nggak lagi mempermasalahkan. Tapi sambil kembali dia bilang gini, zaman sekarang nggak ada pak orang main otot. Lah, siapa yang mau main otot sama kau? Aku bilang gitu. Dikasih alasan, kau bilang pula aku main otot. Tapi kalau main otot sama aku, ayo. Udah 30 tahun ini aku gak mukulin orang, aku bilang gitu. Aku berhenti, aku biarin dia dulu jalan duluan gitu loh. Malas aku dibuntutin terus kan. Wah, aku bawa istri, bawa anak berdua. Kayaknya anakku yang paling besar, si Bia bilang, "Duh, gak jadi ya pukul." Ya Allah, nah. Itu 3, ya banyak ya sebenarnya kejadian di jalan
yang apa ya, posisi tawar kita jadinya mesti harus ngeyel, harus ngotot kalau kita memang benar ya. Tapi ya ada juga yang akhirnya aku ketipu juga di jalan, ya pasti ini kejadian masih di Bekasi, karena Bekasi memang misalnya udah macet, jalannya hancur lagi itu. Apa namanya jalannya itu ya, aku lupa lah jalannya itu, pokoknya di arah apa Cilincing, Cakung, di flyovernya bawahnya itu, tahu-tahu ditabrak dari belakang, jebak oleh R3. Kaget kan, malam-malam itu, hari ya bawa sama istriku tuh, hari Sabtu apa hari Minggu, pokoknya lupa lah. Kaget ditabrak dari belakang kencang banget. Sewaktu aku lihat, R3 baru, yaudah aku keluar, aku bilang jumpa di sana, aku bilang gitu. Ya dia bilang oke, kita minggir. Tahu-tahu yang keluar udah tua banget. udah tua. Rupanya dia ngakunya baru perdana pakai Matic, jadi apa, kakinya belum refleks untuk mindahkan antara, seakan-akan itu kopling gas apa itu belum, jadi nabrak. Sewaktu ngerem rupanya ngegas, nabrak. Yang paling epicnya, ini mobil udah penyok di belakang ini, karena dia tua, lihat KTP-nya itu ya sekitar 68 tahun umurnya. Dia meluk-meluk, maaf pak, saya silap pak, sambil nangis gitu kan. Okey lah pak, udah. Karena awalnya tensiku naik, jadi turun itu ngeliat usianya dan dia nangis di depan. Ya udah pak, gini aja deh. Ini kan mobil kantor, ada asuransinya. Ya udah bapak bayar aja lah. Transfer aja ke aku 300, nanti aku mau bayar OR asuransi 300. Oke pak, tapi gak ada uang pak. Dia tunjukkan tuh, gak bawa dompet segala macam, dia gak ada banking segala macam. Dia sambil nangis nih, sambil meluk gitu. Bapak punya nomor telepon gak? Punya. Cuman aku kebiasaan kalau minta nomor telepon, aku duluan yang nyimpan nomor teleponnya, lalu aku telepon, benar gak nomor teleponnya? Oke. Nomor telepon bapak berapa? Segini. Ya udah, aku telepon, tweet. Simpan pak nomor saya, nama saya Fadli. Oke, disimpan nama dia. Ceng. Pak, nanti ya pak, ini dalam 2 jam lagi pak, nanti saya punya apa, saya sampai rumah, saya transfer, suruh anak saya cucu saya. Oke pak, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke. Aku lihat foto profilnya tuh dia sama cucunya di WA kan. Aku bilang tes, aku bilang gitu. Di WA tes, lalu pak simpan nomor saya pak. Keluar foto profilnya dia sama cucunya lagi gendong. Bilang, ini cucu pak? Iya pak, cucu tuh pak, cucu pertama saya pak. Ya udah, oke, pergi pulang. Janjinya 2 jam. Oke, kita ya udahlah, biar aja lah udah. Karena di belakangnya bekas nabrak juga, ada nabrak tiang juga. Jadi ya udah, kita nggak begitu ngotot tadinya, karena memang mau diperbaiki juga. Kita pulang, saya lupa tujuan kemana itu. Pokoknya udah jam 10 sampai rumah. Kita pulang, lihat WA-nya, mau ingatin bapaknya untuk transfer. Lihat WA-nya, foto profilnya hilang. Ditelepon, udah diblokir. Kurang ajar. Betul-betul. Rupanya bapaknya udah ngeblokir aku, gak bisa ditelepon lagi. Aku coba pakai telepon istri juga, udah udah di reject, diblokir. Aduh, ketipu kita sama pemain lama. Dengan segala macam pengalaman tipu ya. Ada yang paling epic, nabrak mama. Ini dia nih. Mama Medan dapat lawan orang logat Medan kan. Mama marganya Sitorus di pasar Babelan itu, masih di Bekasi. Aku kejadian banyak banget di Bekasi. Kalau di Depoknya 2 kejadian, di puncak sekali kejadian. Mama Bekasi, sign-nya kanan, beloknya kiri, tanpa aba-aba. Langsung masuk gang. Aku nggak kerem lagi, kena pinggang motor Vario-nya. Dijatuh, motornya hancur, spakborku juga copot. Spakborku copot. Dia jatuh, rupanya
dia masih berdiri kan, datangin aku, yang punya mata kau sikit kata gitu. Ya, aku kena dengar dia pakai logat Medan. Ya, ibu yang sen kanan belok kiri, aku pula ibu salahkan. Macam mana? Jadi di belokan itu ada seperti warkop gitu, warkop kecil yang bapak-bapaknya langsung bilang, ibu yang salah bu, ibu main masuk aja, lagian rating ibu tuh ke kiri loh, ibu masuk ke kanan mendadak, ribut kan. Aku bilang, bu, coba lihat tuh, itu masih hidup loh motor ibu itu, saya ibu kemana coba, ibu masuknya kemana coba. Akhirnya ribut, akhirnya keluar ada konklusi, ya udahlah kita sama-sama salah. Aku tadi mau belok ke sini karena teringatnya aku ada urusan aku ke sini. Ya kau juga nggak intinya aku tuh kencang gitu, nggak ngerem, padahal itu perempatan gitu loh. Dan tahu jalan Bekasi nggak bisa, tapi oke lah. Dia bilang gini, udah gini, aku ganti aja lah tuh motorku. Dan nelfon saudaranya, lagi kami cek tuh saudaranya datang. Cowok, saudaranya itu, kau ganti dua motorku, kata gitu. Hancur itu apanya, jadi karena kena pinggangnya, bodi kiri motor itu rompal gitu, vario lama gitu, bodi kiri motornya rompal, kau ganti itu. Nah, kan kita tadi bilang sama-sama salah. Kalau sama-sama salah, ayo aku ganti bodi motor ibu ganti spakborku sekarang ya. Aku bilang itu, ibu bawa ke bengkel, aku bawa ke bengkel, ayo kita ke bengkel mobil dulu. Dia langsung pucat kan, langsung surut. Ini pasti mahal dong daripada body, karena mobilku jadinya udah setengahnya udah turun itu spakbornya, depannya. Kita ke bengkel tunggu dulu, nanti baru kita ke bengkel motor. Aku bayar cash, ibu bayar cash ke bengkel mobil. Dia apa? Ya tau lah kan, inang-inang Batak kan, banyak kali kilak je, masih kuliahkan anak, lah banyak kali kincit dia. Bukannya agak tahu je aku, alah sana-sana kayak gitu. Ya udah, macam mana ni jadinya? Ya udahlah, damai aja lah kita. Tapi kau kasihlah aku uang kusuk katanya, kayaknya terkilir badanku. Ya udah, aku transfer uang, minta rekeningnya, aku transfer uang 150.000 untuk kusuknya gitu loh. Jadi ya inti dari semua itu bahwa kadang ya kita nggak mau ditabrak dan tidak mau menabrak, cuman ya hukum alam ya, yang namanya dinabrak dan ditabrak di jalan itu ya memang sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ya kalau kita benar ya kita maju terus. Aku prinsip tuh seperti itu. Tapi kalau kita salah, aku minta maaf langsung, karena aku juga pernah ngeblank nabrak belakang mobil Kalia. Tok, itu salahku karena memang ngeblank, ngantuk banget ya. Karena macet di Fatmawati, ngantuk, aku keluar langsung. Rupanya yang nyetir bule. Bulenya lihat ke belakang. Aku bilang, PDI pakai bahasa Indonesia, pasti kan ada bulenya lawan di sini, pasti ngerti bahasa Indonesia. Mohon maaf, Mas, aku ngantuk banget, jadi ngeblank. Dia ngeliat ada rompal gitu, ya seperti kejadian di puncak itu, tapi agak besar. Dia bilang, it's okay, nggak apa-apa. Ya namanya di jalan, lebih bijaksana bulenya. Ya namanya di jalan, ya kejadian kayak gini nggak bisa kita hindari. Tapi it's okay pak, it's okay. Bapak hati-hati aja di jalan dengan dialek bulenya kan. Udah, kita salaman ya udah. Nah itu kita salah, ya kita ya ngakui kesalahan kita gitu loh. Kita ambil tanggung jawab kalau memang tanggung jawab. Tapi kalau kita nggak ngaku salah, ya seperti istilah tadi yang di penyeberangan di stasiun Bekasi Timur tadi, kalau nggak bisa pakai otak, ya kita selesaikan pakai otot. Tapi intinya tidak di situ. Ini hanya intermezzo dari banyak videoku sebelumnya. Jakarta memang memberikan semacam experience ya untuk pengalaman berkendara yang cukup ya membuat kita harus lebih berhati-hati ya. Kasus kita ditabrak atau malah kita nabrak itu sesuatu yang wajar. Kalau spion kiri kanan udah nggak ditanya lagi lah.
disenggol itu udah makanan harian, itu spion kiri kanan dihajar oleh pejalan, oleh pemotor. Ya, makanya Rasulullah menganjurkan kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah setiap mau keluar rumah. Dan jika doa ini diucapkan, tidak ada yang bisa mencelakai kita di jalan, insyaallah. Itu juga menjadi satu tameng kita sebelum keluar rumah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.